Hidup di masyarakat industrial, kita harus terbiasa menangani angka yang sangat besar juga yang sangat kecil. Masalahnya, kita, Homo sapiens, tidak beradaptasi untuk angka-angka semacam itu. Akibatnya kita seringkali gagal memahami kondisi sebenarnya dunia di sekitar kita. Fenomena ini dikenal sebagai abai skala atau scope neglect, dan ia mempengaruhi respons kita terhadap masalah-masalah terbesar di dunia, dari bom atom hingga kemiskinan ekstrim, serta menghalangi kita berbuat lebih baik. Cerita kita dimulai puluhan ribu tahun yang lalu di lingkungan leluhur kita di mana kita berburu dan meramu dalam kelompok kecil. Evolusi membentuk otak kita di lingkungan seperti ini, tapi evolusi, walau kuat, ia lambat dan tidak mampu mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Salah satu sisa-sisa evolusi ini bernama angka Dunbar yang membatasi kita ke 150 hubungan sosial yang mendalam saja. Angka ini membatasi bagaimana kita berempati dan berbuat lebih baik. Sebuah studi di Universitas Oregon pada 1993 bertanya ke partisipan, berapa dolar donasi yang rela mereka sumbangkan untuk menyelamatkan sejumlah burung, dengan jumlah burung yang diancak antara 2.000, 20.000, dan 200.000. Kita mungkin berekspektasi bahwa ada hubungan antara jumlah burung dengan jumlah donasi. Tapi ternyata jumlah banyaknya burung tidak mempengaruhi jumlah donasi karena kita abai skala. Abai skala ini memiliki implikasi luas. Misalnya, bandingkan dua kasus korupsi berikut. Yang satu 50 kali lebih merugikan daripada yang lain, tapi hukuman untuk keduanya tidak jauh berbeda. Atau ambil isu kesejahteraan hewan. Ada 400 juta ayam petelur yang hidup dan mati setiap tahun di Indonesia. Sebagian besar dari mereka hidup tidak sesuai kodratnya, dikurung di kandang baterai di mana mereka menderita patah tulang, kebutaan, sampai infeksi pernafasan. Walaupun kita ragu soal nilai moral ayam, besar skala kesengsaraan mereka seharusnya membuat kita tergerak. Tapi angka jarang menggerakkan kita karena kita abai skala. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat lebih baik? Supaya tidak abai skala, kita harus tahu berapa kebaikan yang bisa kita berikan dibandingkan dengan usaha yang kita kerahkan. Di sini, komunitas altruisme efektif menawarkan suatu kerangka. Kebaikan perusaha kita dapat dihitung lewat dampak, kemudaselesaian, dan keterabaian atau DKK. Dampak maksudnya adalah berapa banyak kebaikan per masalah yang selesai. Kemudaselesaian maksudnya adalah berapa banyak masalah yang selesai per sumber daya yang diberikan. Keterabaian maksudnya adalah berapa banyak sumber daya yang muncul per usaha yang kita kerahkan. Kita dapat mengecek bahwa formula kita ini benar dengan sederhana. Kita juga dapat mengaplikasikan kerangka ini secara intuitif. Misalnya dalam masalah exposure cat timbal. Ada jutaan anak Indonesia yang bisa terhindar dari timbal lewat larangan satu regulasi saja. Tapi untuk meloloskan satu regulasi saja, butuh banyak uang dan waktu. Namun karena sedikit yang peduli, tambahan satu orang saja berpengaruh sekali. Tentu untuk sampai ke hasil yang pasti, kita harus melakukan ini dengan kuantitatif. Kita juga harus sadar dengan ketidakpastian dalam perhitungan kita. Untuk itu, kita perlu latihan supaya dapat menerapkan kerangka DKK ini sehari-hari. Di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kerangka DKK dapat digunakan untuk membandingkan berbagai cara untuk berbuat baik. Sampai jumpa di seri video Altruisme Efektif Indonesia selanjutnya.